So halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Oppo Reno 6 5G, sebuah smartphone yang lumayan banyak nih ditanyain sama kalian di perilisan Oppo Reno 6 sebelumnya. Beberapa dari kalian juga banyak nih yang nanyain tentang desainnya yang nggak kotak atau flat. Padahal emang kayak gitu desain Oppo Reno 6 versi 4G-nya. Dan kali ini baru deh hadir versi 5G-nya di mana banyak banget nih yang suka. Termasuk aku sendiri yang udah pegang smartphone ini selama 1 minggu. Dan sebenarnya tuh nggak cuma desainnya aja tentunya yang menarik ya buat kita bahas. Tapi beberapa hal menarik dari smartphone ini bakal aku kasih tahu di video kali ini. Oke, yang pertama yang bakal kita bahas tentu aja soal desainnya. Dimana ini jadi hal paling menarik ya buat kebanyakan orang. Oppo Reno 6 5G ini hadir dengan desain ala-ala retro yang terbilang cukup tipis dan kelihatan bener-bener elegan. Di tiap sisinya bisa kita lihat kalau ini dibuat flat dengan sudut yang halus, jadinya feel di genggamannya ini kerasa lebih nyaman dan mantep banget buat dipegang. Buat varian warnanya sendiri ini tersedia dalam 2 varian warna ya. Pertama ada yang Stellar Black kayak yang aku pegang sekarang ini, dan ada satu lagi yang namanya itu Aurora. Sama seperti varian 4G di mana di Oppo Reno 6 5G ini mengusung teknologi Reno Glow yang memberikan desain fingerprint proof atau tahan terhadap bekas sidik jari. Entah gimana caranya Oppo ngelakuin itu, info dari Oppo-nya sih ada sekitar 50 langkah kompleks yang dilakukan untuk menciptakan tekstur, rona warna, dan tingkat solid kayak gini dengan pemrosesan lebih dari 14 jam. Yang jelas sebagai penikmat kita bakal suka-suka aja ya sama hal simple yang Oppo kasih termasuk di teknologi Reno Glow ini. Oke, next kita ke bagian layarnya. Jadi di Oppo Reno 6 5G ini dibekali dengan layar yang pakai panel AMOLED 6,43 inci, resolusinya Full HD Plus 1080 x 2400 pixel, serta punya refresh rate 90 Hz. Untuk dipakai kebutuhan main sosmed, nonton film, dan sebagainya, ini udah nyaman banget. Warna panci khas AMOLED, gambarnya tajam, buat scrolling juga smooth banget nih karena punya high refresh rate, dan overall ini udah cukup banget buat menunjang kebutuhan visual kalian di sebuah smartphone. Kalau urusan performa, Oppo Reno 6 5G ini dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 900 yang udah terintegrasi dengan modem 5G, RAM 8GB yang bisa diekspansi sampai dengan tambahan 5GB, internal storage 128GB, baterai berkapasitas 4300 mAh dengan kecepatan ngecharge 65W SuperVOOC 2.0, terus pakai sistem operasi Android 11 dengan basis ColorOS versi 11.3. Untuk melihat seberapa ngebut chipset ini, aku udah install beberapa aplikasi benchmark. Yang pertama di Antutu versi 9, si Oppo Reno 6 ini dapetin skor 426.002. Terus kalau buat pakai Geekbench 5, ini buat single core-nya bisa dapetin skor 711, dan buat multicore-nya dapetin skor di 2122. Nah, kalau buat kebutuhan nyata, Oppo Reno 6 5G ini tentunya udah aman dan nyaman banget ya buat kebutuhan kasual layaknya smartphone yang dipakai buat kebanyakan orang. Misal kayak ya chattingan, main sosmed, foto-foto, nonton YouTube, dan sebagainya. Sementara buat kerjaan yang lebih berat lagi kayak main game, smartphone ini juga sebenarnya udah mumpuni banget. Cuma emang sayangnya karena chipset yang tergolong baru, beberapa game ini masih belum dikasih grafik optimalnya. Misal kayak PUBG Mobile ini cuma dikasih settingan smooth high sampai HD high aja. Terus Mobile Legends ini settingan ultranya juga belum kebuka ya. Jadinya buat saat ini grafik tertingginya masih di high aja. Sebenarnya cuma masalah waktu aja ya chipset ini bisa optimal di beberapa game. Padahal buat performanya ini udah mid-end banget. Dimana ini chipset kelas menengah yang performanya bisa mendekati chipset-chipset kelas flagship. Nah, Oppo Reno 6 5G ini juga ada mode Quick Startup ya, dimana smartphone ini tuh akan mempelajari kebiasaan kita sering buka game apa. Jadinya nanti game yang sering kita mainin itu bakalan kebuka secara cepat tanpa loading screen, dan ini nggak ada efek ke pemborosan daya. Jadinya konsumsi daya ketika lagi nggak dipakai ini akan terjaga dengan sangat baik. Terus ada juga Game Focus Mode yang dimana ini adalah fitur yang menahan operasi aplikasi lain yang bakalan mengganggu aktivitas bermain kita seperti memblokir aktivitas gesture, notifikasi, telepon, bahkan alarm sekalipun. Jadinya dengan mode ini sesuai dengan namanya, kita bakalan lebih fokus ke game yang lagi kita mainin.
Oke, terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi Oppo Reno 6 5G ini dibekali dengan setup triple kamera, di mana punya resolusi 64 megapiksel pada lensa utamanya, 8 megapiksel pada lensa ultrawide, dan 2 megapiksel pada lensa makronya. Sementara untuk kamera di bagian depan, ini ada satu buah lensa yang punya resolusi 32 megapiksel. Buat hasilnya ini benar-benar nggak ngecewain ya, dimana hasilnya ini tetap bagus kayak di versi 4G-nya kemarin. Dynamic range-nya ini udah cukup luas, saturasinya nggak terlalu lebay, detail foto juga tetap terjaga tanpa sharpness yang berlebih, dan aku juga suka sama hasil fotonya yang cukup konsisten ya buat beberapa kondisi berbeda. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Oppo Reno 6 5G, dan ini direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Oke, ini dipakai jalan seperti ini. Ini ada juga ya mode ultra steady-nya, nanti kita bakal coba. Dan ini juga bisa pindah ke lensa ultra wide, cuma nggak bisa kita ganti saat merekam kayak gini. Oke, sekarang kita coba mode ultra steady-nya. Nah, ini dia mode ultra steady-nya udah diaktifin, gambar akan sedikit nge-crop, tapi hasil perekaman videonya jadi lebih mulus. Oke. Dan sekarang kita mau coba yang lensa ultra wide. Oke, kalau ini lensa ultra wide-nya ya, bisa kalian lihat gambarnya jadi lebar banget. Oke, seperti ini. Buat dipakai juga sebenarnya ya masih stabil ya, masih cukup oke lah. Misal buat dipakai ngevlog, atau misal kalian mau abadiin momen saat lagi liburan. Oke, ini asik nih. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya dari Oppo Reno 6 5G, dan sekarang kita pakai jalan. Oke, buat hasilnya seperti ini. Oke, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah buat hasil perekaman video kamera depannya. Oke, kalau ini AI color portrait videonya dari Oppo Reno 6 5G seperti ini. Ini masih di bawah ya, di seri 4G-nya ada, dan di seri 5G-nya kali ini juga ada. Oke, hasilnya cukup rapi kalau aku lihat dari potongan warna-warnanya ini. Kucuk. Oke. Nah, kalau ini fitur terbarunya yaitu bokeh flare portrait video yang sebenarnya di seri 4G-nya kemarin tergolong baru, di sini juga dibawa di seri 5G-nya. Dan hasilnya ya seperti ini. Cukup keren sih. Gimana menurut kalian? Oke, gitu aja. Oppo Reno 6 5G ini juga membawa beberapa fitur menarik ya. Salah satunya adalah AI Pilots, dimana ini adalah fitur editing eksklusif dari Oppo yang dibawa ke Oppo Reno 6 5G ini. Fitur ini tuh secara pintar dapat mengubah palet warna sebuah foto yang diambil dari foto lain. Caranya ini gampang banget ya. Kalian buka galeri dan pilih foto mana yang mau kalian edit. Kalau udah klik tombol edit, di bawah itu ada pilihan AI Pilots, habis itu klik icon plus buat nambahin contoh foto yang mau kalian jadiin referensi. Dan udah deh, gimana? Fitur yang simpel kan pastinya, dan ini keren banget. Oke, dari tadi kita udah bahas cukup lengkap tentang smartphone ini. Kalau biasanya smartphone 5G ada penyesuaian yang lumayan jauh dari versi 4G-nya, ini nggak berlaku di Oppo Reno 6 5G yang bahkan upgrade yang dikasih justru lebih menonjol ya, ketimbang downgrade yang nggak begitu kelihatan. Nah, pertanyaannya berapa sih harga dari Oppo Reno 6 5G ini? Pasti beberapa dari kalian udah pada tahu ya dari berbagai bocoran dan launching yang udah tadi ditayangin. Yep, Rp7.999.000. Dan apakah itu pantas? Well, kebangetan banget sih kalau kalian minta harga lebih murah buat smartphone sekeren ini. Bye-bye.